Yang paling pertama mungkin saya mau bahas dulu dari judul yang hari ini tuh judulnya adalah pasang surut literasi gitu. Seperti laut ya yang menjadi gambarnya pesta literasi ini. Investasi itu kan juga nggak melulu tentang sesuatu yang menghasilkan profit. Kadang ada surutnya juga, kadang ada surutnya, ada pasangnya, ada suka, ada dukanya. Nah, berikan mungkin kita semua paparan kenapa sih kalau ada suka dukanya, kenapa kita harus berinvestasi? Kita harus investasi kenapa? Simpel lagi sih, gue pernah hitung. Ini kita berandai-andai. Kalau misalnya kita invest 10 juta per bulan, berandai-andai. Selama 25 tahun, berarti kita tuh udah invest kira-kira 3 miliar totalnya. 10 juta kali 20 tahun sama dengan 25 tahun. Nah tapi kalau misalnya kita bisa investasi dan kita bisa mendapatkan return kira-kira 10% setahun rata-rata on average, uang kita dari 3M itu lompat menjadi berkali-kali lipat. Gue lupa kayak kalau kira-kira 15M lah gitu. Jadi dari 3 ke 15 dengan uang tabungan yang sama gitu. Tentunya ini kita kan bilang mau 3M, tapi kita cuma tabung doang, atau kita mau belajar supaya kita bisa 15 gitu dengan effort yang sama, dengan nabung uang yang sama gitu. Ya ini kan the beauty of compound interest gitu kan. Makanya ini juga kita penting banget untuk kita investasikan secara long term juga. Soalnya kalau misalnya kita bisa invest secara long term dan rutin, dan gak usah berandai-andai lah dengan ekspektasinya kalau 40% maupun 10%. Cukup dengan 10% aja udah fantastis gitu lompatannya. Ya makanya itu kita semua harus belajar investasi. Dari pengalamanku pribadi, investasi walaupun kita ngalamin pasang surut, kadang mungkin rugi, kadang mungkin untung, tapi ujung-ujungnya ada tujuan besar yang memang harus kita sama-sama raih. Semua orang pasti ingin merasakan sejahtera secara finansial, sesimpel itu sebenarnya. Tapi kalau misal kita hanya dengan mengandalkan nabung yang semua orang pasti paham itu udah pasti tergerus inflasi, jadi mau tidak mau kita harus dipaksa untuk investasi yang ujung-ujungnya kita akan bersyukur akhirnya kita kenal investasi dan bisa konsisten sampai besar tujuan finansialnya masing-masing tercapai. Terima kasih. Jadi dari dua jawaban teman-teman ini kita bisa simpulkan manfaat dari investasi itu yang pertama adalah mendapatkan keuntungan. Tentu saja ya, daripada uangnya gitu-gitu aja gitu ya, atau mungkin hanya disimpan-simpan aja di bawah bantal, mungkin kita bisa alokasikan itu untuk sesuatu yang lebih potensial dan untuk ini ya, melindungi dari inflasi ya, karena kita tahu setiap tahun inflasi itu terus terjadi, sementara uang kita mungkin bisa jadi value-nya di situ aja, makanya kita berinvestasi gitu. Nah pertanyaan berikutnya sebenarnya mau ke situ sih. Jadi dengan Bro Leon di Propose dengan Friska dengan platformnya seperti saham ya, apa sih tantangan untuk membuat literasi keuangan ini lebih mampu masyarakat gitu biasanya? Kalau dari pengalamanku tuh sebenarnya ngajak teman-teman untuk belajar investasi itu tantangannya lebih gimana biar mereka tuh gak FOMO itu satu. Sama yang sering aku jumpa itu masih banyak ketakutan teman-teman atau mungkin masyarakat Indonesia itu gak mau rugi atau mungkin ya pengen instan ya kayak gitu. Jadi mindset ini yang jadi tantangan terbesar sih selama edukasi tentang investasi. Karena apa ya, FOMO ini habis pandemi ya, selama pandemi sampai sekarang tuh fenomena FOMO itu yang paling banyak membawa banyak rugi teman-teman investor pemula itu karena mereka FOMO dari situ. FOMO-nya ya mungkin mereka terinspirasi atau mungkin teriming-imingi ya pengen cepet cuan segala macam. Belum lagi untuk mengatasi ketakutan mereka yang berani untuk tapi gak rugi gitu. Itu yang agak susah menurutku. Dimana-mana mau investasi apapun sekalipun di saham, jenis produk apapun lah itu pasti ada sisi untungnya, ada sisi potensial ruginya juga. Itu yang harus sampai kapanpun yang mungkin akan jadi tantangan kita ke depannya. Apalagi Gen Z sekarang ya yang pengennya mungkin sudah cepat kayak gitu. Itu jadi tantangan lagi gitu. Kan sering banget nih kalau kita ngomong investasi selalu ada seruan-seruan kayak ingat ya pakai uang dingin katanya gitu. Nah uang dingin ini tuh sebenarnya kita tahu lah ya, definisi uang dingin adalah uang yang tidak terpakai dalam sekian waktu dan bisa kita alokasikan untuk apapun gitu ya, untuk investasi apapun dan sebagainya. Tapi seberapa dingin sih uang dingin ini? Karena kadang ada yang bilang uang dingin ya, tapi ini kan pakai investasi pakai uang dingin kok. Tapi ketika sebulan kemudian ada kebutuhan, sorry gue tarik untuk keperluan. Nah, gimana sih definisi uang dingin, silakan.
Silakan, Bro Lem. Iya, kan kalau misalnya bucket investasi itu ada dua ya, kalau misalnya gue lihat. Yang di sisi kiri itu adalah yang kita mau relatively aman gitu ya, relatively aman. Kalau misalnya yang relatively aman ini golongan gue itu misalnya kayak bank digital, habis itu misalnya kayak RDPU, ya RDPT gitu bahkan. Nah ini nih menurut gue, yang kalau misalnya kita mau butuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu uang harian pun gue juga taruh di situ gitu. Tentu caranya adalah untuk kita memitigasi resiko. Gue sudah bilang ke orang, kalau misalnya ada cara gratis buat ngurangin resiko, kenapa kita nggak ambil? Contoh, kalau misalnya bank digital yang mereka memberikan bunga di atas bunga bank batas LPS, itu tuh udah nggak digaransi sama LPS gitu kan, 4,5% gitu kan. Sehingga kalau misalnya ada bank digital yang memberikan bunga itu 5%, ngapain lo pakai 1? Kenapa lo pakai 5 gitu loh? Ini kan cara gratis untuk mengurangi resiko, kenapa kita tidak ambil? Contohnya, ini kalau misalnya kita menggunakan uang yang kalau misalnya definisi dingin teman-teman itu 1-3 bulan, taruhlah di sini gitu. Nah, tapi kalau misalnya definisi dingin itu adalah yang long term, yang 3 tahun, 5 tahun, kita juga harus paham bahwa penurunan harga itu ada 2 alasan. Dan kita sebagai investor itu kita harus bisa membedakan dua ini. Yang namanya perusahaan itu ada namanya fundamentalnya, sama ada namanya market price-nya. Gitu. Fundamental dan market price sering tidak sama, tapi sering sama juga gitu. Fundamental sama itu apa? Jadi kalau misalnya gue ngomong misalnya BCA gimana fundamentalnya? Fundamental BCA itu naik terus apabila cash flow yang dibikin atau gampangnya contohnya lah profit keuntungan yang dibikin setiap tahun itu naik. Gampangnya gitu kan, setiap tahun untungnya naik, artinya perusahaan ini naik terus, itu garis lurus gitu kira-kira. Kalau misalnya cuan ini naik 1M, 1,1, 1,2, 1,3, berarti fundamentalnya naik terus. Tapi yang namanya market price ini udah naik turun. Dan market price itu yang kita lihat di aplikasi apapun yang teman-teman pakai. Harga naik turun, naik turun, naik turun. Tapi itu tidak sejalan begitu dengan fundamentalnya gitu. Makanya tadi gue bilang kalau misalnya kita tidak spend 5-10 jam seminggu, kita nggak tahu yang mana yang fundamental turun, gini, yang mana yang kalau misalnya harganya turun itu diakibatkan oleh masalah fundamental atau cuma masalah market fluctuation atau market fear. Kita nggak bisa bedain. Nah, ngomong-ngomong soal ekspektasi kan banyak ya orang tuh bilang bahwa kalau dalam berinvestasi itu kita jangan terlalu apa ya istilahnya ekspektasi terlalu tinggi, karena nanti kalau ternyata semua amunisi udah kita keluarin gitu ya, kita nggak punya plan B, plan C sampai plan Z gitu, ketika itu turun gitu ya harganya, kita udah nggak punya apa rencana cadangan, berujung bingung mau cut loss atau mau tungguin nanti makin tenggelam gitu. Nah, bicara soal ekspektasi, gimana sih seorang investor gitu yang memanage ekspektasinya gitu? Apakah kita harus tetap optimis atau kita jadi semacam seperti netral aja? Bahkan kan kadang yang ekstrim tuh ada yang bilang bahwa kalau kita udah lama di market, kadang kita tuh bahkan hampir-hampir bisa dibilang kayak nggak punya perasaan gitu. Maksudnya ya udah naik turun itu sesuatu yang hari-hari gitu ya. Yang penting kita tahu plan kita gitu, tinggal kita eksekusinya seperti apa. Gimana menurut teman-teman? Silakan dari Priska. Realistis. Udah, ekspektasi yang paling make sense buat seorang investor itu kita harus punya ekspektasi yang realistis. Jadi nanti ke angkanya pun jadi angka yang realistis. Karena apa? Yang aku lihat itu kan kebanyakan teman-teman yang mungkin masih pemula, mungkin under 5 tahun pengalaman investasinya, atau mungkin yang baru setahun 2 tahun, mereka terlalu over expectation ya, menganggap mungkin investasi di pasar modal khususnya di saham itu bisa kayak orang-orang di sosial media ya, yang langsung bisa cuannya mungkin setahun 50% atau bahkan lebih. Nah, angka ini yang menurutku akan jadi bumerang untuk teman-teman sendiri ketika menerapkan ke portfolionya. Entah mungkin jadinya strateginya ugal-ugalan ya, FOMO, trading sana sini nggak jelas, akhirnya malah nyamuk segala macam. Jadi dengan kita mengelola ekspektasi yang lebih realistis angkanya, Mas Leo tadi udah nyontohin 10%, karena mungkin kita ambil CAGR ISG 20 tahun terakhir aja 9 sekian persen, itu udah yang paling make sense menurutku. Jadi persentasinya kita konsistenkan di angka segitu. Jangan lihat persentasinya ya, mungkin jangan lihat nominal ya. Mungkin pas masih pemula kan 10% dari sejuta berapa sih kayak gitu, sering kan banyak ini andai punya ini 10% ya benar banyak. Nah, kita harus pintar-pintar kan mengelola ekspektasi itu. Kita udah paham nih 10% dari sekian ini bisa banyak, ya kita harus lebih rajin top up lagi ke rekening investasi kita, entah itu di saham, entah itu di obligasi ataupun yang lainnya. Jadi otomatis juga akan lebih berasa. Jadi yang penting itu realistis, dan realistis ini akan membantu teman-teman punya umur investasi yang lebih panjang. Jadi pada FOMO-FOMO ya, lagi. jadi bisa melewati pasang surut dunia investasi. Ya kalau nggak realistis, aku mungkin nggak akan bertahan dari 2010 sampai sekarang 2024.
mungkin aku udah nyerah mungkin di 2015 atau mungkin pas zaman apa tuh yang ISG jatuh gara-gara 2003 belum sebelum COVID, jauh 2013 atau 2016 gitu aku kalau nggak salah ingat. Jadi yang penting di situ. Nah, jadi investor yang realistis, belajar dari situ aja. Gitu. Nah, jadi gimana sih cara kita gitu sebagai pemula bisa tahu bahwa oh risiko profilku berarti apa, misalnya medium gitu, berarti aku bisa cukup agresif nih atau aku sebenarnya defensif aja. Gimana kita bisa mengidentifikasi itu dan instrumen apa sih biasanya yang cocok gitu? Ada sebuah konsep itu yang sangat-sangat salah yang kita diajarkan dari kecil, yaitu konsepnya adalah low risk low return, high risk high return. Itu menurut gua teori yang sangat sesat. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa sadar bahwa high risk itu nggak sama dengan high return, low risk bukan sama dengan low return. Kalau misalnya kita bisa mempelajari dan kita bisa main di market, kita bakal paham banyak banget yang low risk tapi relatively high return, dan yang high risk yang sangat low return gitu. Ya sesimpel kayak tadi lah, sesimpel kayak kenapa gue dari tadi ngomong itu saham BCA gitu ya, bukan reksadana saham. Ya kita di ISG kita aja cuma dapat 3% setahun gitu. Dulu mendingan masukin ke RDT gitu. Nah jadi itu yang kayak berdua lebih penting buat kita tuh bisa mengidentifikasi mana yang minimal sesuai. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa mengidentifikasi mana yang low risk high return, it's okay. Ya caranya sesuai. Dan tadi gue bilang, ya kan RPU, RPT, obligasi, gitu kan. Misalnya saham BCA, atau kalau misalnya lebih beresiko Bitcoin gitu misalnya. Udah pas nyari aneh-aneh, soalnya saat kebanyakan altcoin, itu tuh nyungsep nggak bakal balik lagi. Dan 70% dari altcoin yang muncul di siklus sebelumnya tahun 2020 udah musnah sekarang. Musnah, hilang dari peredaran bumi, itu udah nggak ada. 70% lagi dari altcoin yang muncul di 2016 saat ini udah musnah gitu. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman nggak bisa membedakan itu, udah nggak usah. Kita cari yang base case udah cukup kok. Udah cukup bagus gitu. Ya tinggal tadi kayak kalau misalnya kita udah ketemu di base case, baru kita bisa nakar. Oke, kita mau return di mana nih? Kalau misalnya kita mau return itu 15%, berarti kita juga expect drawdown risknya juga sama gitu, sesuai lah. Gitu. Ya tinggal kita pilih mau yang 5% atau kita mau yang 12%.